Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, terlebih dahulu sebelum saya dan Bu Dwi akan melakukan diseminasi ya tentang modul 14 ya di program Guru Penggerak ya budaya positif, maka terlebih dahulu ya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih ya karena Bapak Ibu sudah ada kesediaan meluangkan waktu ya bersama kami untuk mendapatkan ya pencerahan terkait tentang budaya positif. Ya. Tidak lain ini nanti adalah untuk mengenali sekaligus menumbuh kembangkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Saya yakin bahwa sekolah kita sudah banyak budaya positif. Namun setelah mendapatkan modul dari 14 ini nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi lagi untuk Bapak Ibu. Oh ternyata sekolah kita bisa nanti untuk menemukan kemudian menumbuh kembangkan yang tadinya belum ada, terus nanti akan diadakan, terus kita jalankan bersama-sama. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini nanti diseminasi dari awal sampai akhir dengan sementara waktu untuk mengesampingkan ya kegiatan Bapak Ibu yang sedang asik mungkin ada tugas kedinasan lain ya, ada yang tadi ngajar di kelas, ada yang mungkin ya tugas di ruang guru dan sebagainya. Karena ini juga untuk kepentingan sekolah kita, maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati ya, mohon izin di budaya positif ini Bapak Ibu, ini adalah paket modul yang terakhir untuk ya, paket 1. Jadi paket 1 di program guru penggerak itu ada 4 modul ya. Ada modul 1 ya tentang filosofi KHD, kemudian modul 1-2 ya tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1-3 yaitu tentang fisik guru penggerak dan diakhiri ini Bapak Ibu ya, yaitu budaya positif. Nah, ini satu paket. Kemudian nanti berikutnya Bapak Ibu pada saat nanti mengikuti program guru penggerak masih menyelesaikan 2 paket berikutnya ya. Paket kedua dan paket ketiga. Masing-masing ada 3 modul. Sehingga totalnya semua Bapak Ibu ada 10 modul. Hanya 10 Bapak Ibu ya. Hanya 10, waktunya itu 1 tahun. Pada saat awal-awal itu 1 tahun, jadi 24 bulan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian menjadi 9 bulan, ya, tidak usah pakai 10 hari ya, ibu-ibu, ya, 9 bulan, terus kemudian ini yang terakhir ini 6 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti di sana akan mendapatkan banyak, saya yakin banyak manfaat, banyak ilmu yang kita dapatkan, ya. Di sana nanti Bapak Ibu akan diajarkan mulai alur dari merdeka itu ya, mulai dari diri kita melakukan refleksi sampai nanti ya ini aksi nyata. Ini adalah akhir dari setiap modul. Pasti CGT melakukan yang namanya aksi nyata. Nah, aksi nyatanya apa? Sesuai modulnya. Nah, sekali lagi pada saat kesempatan siang hari ini kami melakukan diseminasi untuk ya modul 14 sebagai wujud aksi nyata kami ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ya. Kita mulai ya. Di budaya positif ini Bapak Ibu harus mau merubah dulu persepsi dari sesuatu yang mungkin pikiran kita masih, mindset kita masih negatif, kita rubah ke menuju ke hal yang positif. Coba kita simak video animasi ini Bapak Ibu. Apakah nanti ada perubahan ya mindset terkait dengan budaya positif ya. Nah, mari kita simak Bapak Ibu, silakan cermati. Nah,
Ini ada orang tua yang mau nyebrang, nah, minta tolong, ya kan? Oke, ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mempunyai kesimpulan perubahan dari mindset yang negatif, negatif thinking menuju ke positif thinking apa dari sini tadi? Dari video animasi tadi. Monggo kalau ada yang mau berpendapat. Tadi kan awalnya gambarnya itu apa tadi? Cuek sekali kan? Ya, cuek. Ya, terus akhirnya apa? Gimana, Bu? Nah, akhirnya muncul sifat kepedulian. Itu satu. Terus berikutnya apa? Bahwa yang bisa merubah mindset itu siapa? Apakah tadi ada yang ngajak itu? Yang akhirnya menolong, ada nenek yang mau nyebrang, awalnya kan cuek gitu ya. Terus akhirnya ada kemauan menolong berikutnya ya. Gambar berikutnya, video berikutnya. Siapa berarti yang melakukan? Diri kita masing-masing. Oh, berarti ada dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa yang bisa merubah mindset itu tidak lain adalah diri kita masing-masing ya. Motivasi intrinsik itu yang paling besar pengaruhnya dalam diri seseorang, termasuk kita. Kalau mau pengen ada perubahan ya dimulai dari diri kita masing-masing ya. Kemudian motivasi ekstrinsik yang di luar itu ya, dominasinya adalah kecil, faktornya itu adalah kecil. Nah, baik ya, berikutnya jelasnya Mbak. Ini jelas. Nah, kita akan lanjutkan ya di dalam uh, budaya positif itu ada 6 konsep Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti ya, akan Bapak Ibu dapatkan ya. Ini yang pertama nanti tentang disiplin positif ya, kedua nanti teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas yang ketiga, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi dan yang keenam 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, guru itu ternyata nanti apa namanya memiliki posisi mana yang paling ideal nanti kita lihat ya gitu ya. Baik. Nah, sekarang ya kita lanjutkan. Mengapa penting menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, ini keywordnya ini Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah itu nanti mampu untuk merubah ya karakter murid ya, guru dan tentunya mau mewujudkan visi dan misi sekolah ya. Dengan budaya positif ya, itu harapannya ya, dan itu yang sudah melakukan banyak sekolah ya, ada budaya-budaya positif yang sudah ditumbuh kembangkan itu nanti akan mempermudah tadi visi dan misi sekolah. Akhirnya tujuan sekolah itu akan tercapai. Visi itu apa tuh Bapak Ibu? Visi adalah sebuah harapan. Nah, untuk mewujudkan harapan maka membutuhkan namanya misi ya. Terus visi diwujudkan kegiatannya dalam misi akhirnya tercapai tujuan gitu ya. Nah, dalam teori kontrol Bapak Ibu, sebuah ilusi Bapak Ibu. Guru itu bisa mengontrol murid tidak akan sepenuhnya bisa. Tidak akan bisa, ya. Karena apa? Kembali tadi,
siapa sesungguhnya yang berperan paling besar itu? Pada diri kita masing-masing. Jadi kalau anak itu mungkin satu saat kita ingatkan, ya, mungkin saat itu ya sesuai instruksi kita. Tapi kalau tidak ada motivasi intrinsik, ya, nanti terus kita diem, terus kumat meneh, kita kembali lagi kan gitu. Ya. Itu berarti tidak bisa kita itu mengontrol sepenuhnya pada murid, tidak bisa. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, belum tentu, ya. Bahkan sekarang itu penghargaan yang sifatnya berupa materi itu kalau bisa dihindarkan, ya. Apa maksudnya? Jadi setiap anak melakukan kegiatan yang positif, mungkin ya sesuai harapan kita misalnya dapat nilai bagus, ya, dapat ranking kalau sekolah itu. Kalau dulu zaman kita sekolah waktu kecil mesti kan dihadiahi bapak ibu bahkan terus dimingi kan, kamu kan untuk peringkat, kamu dapat peringkat, tak tumbas ke pilot. Nah, ya motor, sepeda motor kalau SMA misalnya. Itu sebetulnya sekarang malah kalau bisa tidak harus seperti itu, tidak harus yang berupa materi. Bahkan verbal saja dengan ucapan itu bahkan itu paling awal, paling tidak dimulai dari verbal. Anak melakukan sesuatu yang sesuai harapan kita berikan apresiasi, ucapan terima kasih. Ya, terus kalau masih kecil ya kita peluk, kita cium, itu tanda bahwa anak itu merasa dihargai. Nah, itu ya. Berikutnya sebuah ilusi juga bahwa kritik dan merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu sebuah ilusi ya. Kritik pun juga ada ya, yang sifatnya konstruktif, ada yang destruktif ya. Nah, yang diharapkan itu kan kritik yang sifatnya membangun. Nah, mau nyalah kita itu kan oke tinggalin, ya kan? Banyak itu, kalau hanya istilahnya itu, oh kamu tuh salah, harusnya kamu itu tidak seperti si A, si B, dibandingkan dengan itu juga tidak salah. Nah, namanya kritik membangun itu menunjukkan, ya, dengan redaksi yang bagus, ya, oh kamu seharusnya begini, seharusnya begini, sebaiknya begini. Nah, itu. Jadi langsung bukan secara verbal kata-kata yang menonjol atau menohok ya kata-kata itu. Kalau yang kurang enak didengar itu, ya, tidak seperti itu, ya. Kemudian juga sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sudah bukan eranya sekarang itu ya. Maka nanti berikutnya itu ada yang namanya apa? Hukuman ya, konsekuensi dan restitusi. Sudah bukan masanya ya. Bukan masanya. Nanti ada soal Bapak Ibu untuk menjawab. Ya, kira-kira ini tipe yang hukuman atau yang konsekuensi atau yang restitusi. Sekarang itu ya sangat diharapkan hukuman sudah tidak akan diterapkan pada. Nah, terus gimana cara kita mendisiplinkan? Ya pakai yang namanya konsekuensi ya atau restitusi. Kalau konsekuensi itu lebih bagus daripada hukuman. Karena apa? Murid juga diajak. Sebelumnya diberitahu. Kalau kamu tidak mengerjakan sekali tugas dari Bapak Ibu Guru, kamu nanti melakukan ini dengan kesepakatan anak. Engko kudu nulis ya jawaban ping 10 misalnya. Tapi sebelumnya sudah diberitahu pada anak. Beda kalau kasusnya setelah kita cek anak-anak kita keliling pas masuk, wah tidak mengerjakan, si A tidak mengerjakan, langsung udah kamu langsung mengerjakan 10 kali. Itu namanya apa ya? Hukuman. Karena sebelumnya anak belum diberitahu dan itu sepihak dari pihak guru. Nah, ini yang konsep seperti ini yang harus kita hindarkan sekarang ya. Jadi paling tidak konsekuensi ya. Nah, yang bagus lagi restitusi. Kalau restitusi nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Itu nanti anak itu misalnya punya persoalan, kita ajak dialog santai ya. Bukan istilahnya kalau dulu BK ya. Kalau zaman saya sekolah dulu masuk BK itu kan di DC itu istilahnya. Takutnya luar biasa. Ya kan? Jadi kalau dulu asumsinya nek bocah dipanggil no BK, mesti bocah bermasalah. Mesti ono masalah, ono kasus kan gitu ya. Nek sekarang itu malah sering anak itu ke BK bagus konsultasi ya, banyak hal. Itu seharusnya memang begitu ya. Jadi ini juga sudah bukan eranya kita itu mempunyai hak sepenuhnya pada anak. Anak kita libatkan dalam segala aktivitas ya. Baik, kemudian apa disiplin positif Bapak Ibu? Di mana kita mengambil ya? Ya ini mengambil dari KHD ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin ya, disiplin kita sendiri ya, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, disiplin diri ya, wajiblah penguasa lain, orang lain maksudnya, mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya Bapak Ibu, bahwa disiplin itu kadang-kadang memang dimulai dari orang lain juga. Ya, jadi anak itu yang paling dominan tadi kan memang berangkat dari motivasi pribadi. Tetapi kita sebagai orang dewasa, Bapak Ibu gurunya, kadang-kadang juga tetap harus membimbing, mengarahkan supaya anak disiplin itu kayak apa. Sekolah kita juga sudah menerapkan tiap Jumat kelas 10 jam keempat digeser jamnya untuk sholat duha. Itu kalau istilahnya mungkin tidak melihat pada ini disiplin positif ya. Yang sholat kok di absen kan gitu. Seolah-olah diwajibkan, apalagi itu sholat sunnah. Ini kan salah satu upaya untuk membuat disiplin positif supaya anak terus muncul. Ini loh, muncul kemauan dari pribadinya tadi ya. Itu yang namanya motivasi intrinsik yang paling dominan. Kalau anak sudah muncul itu nanti berikutnya kelas 11, kelas 12 itu nggak usah goyah-goyah, nggak usah diabsen pun paham bahwa itu sebuah kebutuhan. Segala sesuatu kalau sudah merasa kebutuhan enak, ya bukan keinginan, kebutuhan. Contoh analogi, kalau kita lapar, kita haus, otomatis kan badan kita gerakkan, bonang kantin, bonang Mbah Surono, ya kan? Kita langkahkan kaki kita menuju itu, ya tempat untuk makan maupun minum. Nah seperti ini tadi, kita aturan sekolah sudah disepakati bersama. Kita dulu juga mengundang OSIS juga di sini ya. Nah itu juga rembukan aturannya begini-begini. Nah ini sudah selangkah lebih maju. Kita menerapkan aturan itu berarti anak sudah paham gitu ya. Baik. Terus sekarang motivasi perilaku manusia ya. Kenapa manusia berbuat melakukan aktivitas paling tidak ya dimotivasi ya oleh tiga hal ini. Level paling bawah ini Bapak Ibu. Level paling bawah ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu contohnya ya, ini kan ada aturan pakai sepeda motor harus lengkap. Nah, terus anak-anak kalau tidak ada motivasi paling bagus nanti yang di atas ini. Kalau tidak ada motivasi karena ya untuk menghargai diri sendiri yang paling atas itu yang paling bagus, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya wes spionnya mungkin ya dipasang saat masuk di sini lokasi sekolah. Nah, nanti pulang sekolah lepas. Apakah ada seperti itu? Bisa jadi, sangat memungkinkan. Karena apa? Motivasinya melakukan tadi karena hanya ini. Benjo kena hukuman sekolahan, benjo kecatet ya, anak-anak yang termasuk melakukan pelanggaran. Nah, ini motivasi yang paling rendah. Nah, meningkat lebih baik, nah, tapi juga belum bagus. Orang melakukan sesuatu, anak melakukan sesuatu karena dapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita sudah kerja sini, kalau ada kepala sekolah ya semangat, iya, mempeng. Tapi tidak ada, nah itu yang di sana mungkin ada, kalau di sini semangat semua, anak-anak muda semua hebat. Nah ini kan karena hanya penghargaan atau imbalan. Kalau anak ya tadi mau belajar itu kalau karena sejak kecil dibiasakan, mak kalau nanti ulangan nilaimu 8, 9, tak kasih bonus. Nanti kalau ranking 1 tak belikan ini, itu sebetulnya tidak mendidik. Kurang bagus sekarang. Ya. Kalau dulu kan seperti itu masih banyak. Nah iya, masih banyak. Ya. Nah ini kita jumpai sekarang, kita geser ya. Mindset seperti itu kita geser. Ya, paling bagus mari kita tanaman pada anak kita ya, melakukan kegiatan itu supaya ini didasari untuk menghargai diri sendiri. Ingat, kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri, pasti orang lain juga akan menghargai kita. Ya, itu kan, itu sebuah rumus ya, pasti ya. Kalau kita itu sudah menghargai diri kita, contohnya bersikap ya baik ya terhadap diri kita, orang lain pun juga akan ya menghormati kita. Beda kalau kita ya istilahnya acak-acakan kalau gitu ya, kalau anak-anak acak-acakan gitu ya. Nah itu ya udah orang lain juga mengambil kesimpulan, ya, akhirnya tidak akan menghargai juga. Oke, terus sekarang ini tadi sudah saya singgung ya di depan sedikit ya. Apa tahu hukuman konsekuensi restitusi.
Kalau restitusi itu adalah merupakan proses kolaboratif. Namanya kolaboratif, apakah bisa dilakukan sendiri? Tidak, butuh teman yang lain. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, maka anak nanti kita panggil. Nanti ada segitiga restitusi, langkahnya gimana gitu ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu istilahnya berempati, mudahnya begitu loh. Ya. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak nanti kalau restitusi itu, kalau tahu melakukan kesalahan, setelah kita ajak ngomong-ngomong begitu, nanti anak itu akan menemukan jawaban. Alternatif, oh mungkin begini ya Pak, mungkin begini ya Pak. Terus kita sebagai orang dewasa, gurunya hanya menguatkan. Oh iya, berarti kalau itu sudah sesuai apa keinginanmu, ya itu lakukan. Kalau memang sudah itu yakin baik, lakukan. Nah, silakan terus dilakukan secara konsisten. Nah, itu namanya restitusi. Kalau konsekuensi, sekali lagi, itu anak sudah dilibatkan, tetapi masih banyak sifatnya seperti apa hukuman tadi. Cuman kalau hukuman itu datang dari sepihak. Ya, kalau sekolah ya mungkin dulu ada istilah tata tertib itu siapa yang membuat? Hanya sepihak dari kita sekolah. Tahu-tahu pokoknya anak disosialisasi aturan ini kita kan gitu. Nah anak misalnya nggak pakai sepatu, suruh lari lapangan 10 kali, nah, itu contoh hukuman. Anak tidak mengerjakan PR misalnya, ya sudah dijemur di lapangan. Nah itu sudah sekarang sudah tidak rasanya ya. Mari kita tinggalkan begitu. Nah, baik. Ini Bapak Ibu untuk memperjelas lagi ya contoh-contohnya. Kalau hukuman itu ini ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena melakukan suatu pelanggaran tadi. Kalau kita sudah sosialisasi pada anak, kamu kalau nanti pas pelajaran Bapak tidak mengerjakan PR ya, kamu harus mengulang menuliskan jawaban yang sama 5 lembar misalnya. Setuju enggak? Terus anak-anak setuju. Nah, berarti sudah disepakati. Kok dilelang ada anak yang lupa tidak mengerjakan PR ya. Ya, diingatkan konsekuensinya apa coba diingat-ingat. Oh, mengerjakan ya jawaban yang sama 5 kali ya. Jadi itu namanya konsekuensi. Terus ada anak misalnya ya, ada anak pinjam misalnya pinjam HP teman. Kebetulan terus entah sengaja atau tidak menjatuhkan rusak. Nah, terus gimana kira-kira anak itu? Misalnya akhirnya ya konsekuensi sebagai konsekuensi apa kira-kira? Apakah yang punya HP yang dirusakkan tadi ya mau menerima? Tidak. Terus nah, logikanya juga akan memperbaiki atau ya mengganti kan begitu. Itu namanya konsekuensi. Oke. Terus kalau restitusi itu adalah pilihan. Jadi anak itu nanti akan diberikan opsi-opsi ya. Istilahnya setelah berpendapat terus kita nanti menguatkan. Oh, opsimu tadi Pak, saya tadi tidak mengerjakan tugas misalnya. Terus kira-kira gimana ya Pak, kalau saya nanti mengerjakannya bersama teman. Atau saya nanti mengerjakannya pas istirahat ya Pak. Nah, ini namanya sebuah opsi-opsi. Nah, kita tinggal menguatkan. Oh iya, kalau kamu sekiranya enjoy yang mana? Kan begitu. Nah, itu namanya restitusi. Jadi anak itu nanti akan menemukan sendiri alternatif apa? Pemecahan solusi dari masalah yang dia hadapi. Tidak nyaman untuk murid anak masa jangka panjang. Hukuman itu biasanya nanti di memori anak itu tetap diingat. Mungkin panjenengan barangkali juga masih mengingat. Saya masih ingat waktu saya SD dulu Pak Pradi mungkin juga ya. Ada kalau dulu kan guru itu killer itu biasa. Penggaris terbang, kapur kan dulu belum ada whiteboard. Kapur itu ya, kapur terbang, penghapus terbang itu biasa. Padahal tidak punya sayap. Bisa itu waktu itu. Dan anak-anak saat itu tidak pernah terbayang seperti sekarang. Kalau sekarang ya namanya sudah beda ya. Jadi yang jelas pasti akan berdampak jangka panjang. Diingat, wah aku bisa tahu kena lemparan misalnya penghapus gitu. Tapi alhamdulillah saya belum pernah. Jadi, saya masih ingat diri saya seperti itu dan masih hidup mudah-mudahan sehat ya. Nah, ini loh, pasti loh, Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita nanti misalnya yo wanyele kayak apa bocah ya kayak gitu karakternya.
ojo nganti jangan sampai kita melakukan hukuman baik verbal maupun apalagi fisik. Verbal itu ya ucapan yang jelek. Itu anak juga masih ingat nih, pasti diingat-ingat. Apalagi yang fisik. Nah, fisik itu harus sangat dihindari ya. Itu bisa jadi malah nanti kita kena yang berwajib kalau tidak pas ya nasib kita tidak baik ya. Dengan verbal itu ucapan aja yang maaf kata-kata kasar aja mungkin anak itu juga masih merekam terus mengingat. Nah ini ya hukuman itu pasti jangka panjang dampaknya ya. Tidak nyaman untuk ya ini kalau konsekuensi tidak nyamannya untuk anak itu hanya jangka pendek. Tadi kan misalnya yang mengerjakan selesai ya sudah ya rampung kan gitu. Kalau restitusi pasti menguatkan anak itu karena solusi datang dari mana tadi? Anak pasti anak itu akan nanti terus ini loh dampaknya akan jangka panjang telingan. Oh berarti aku nanti ngira nggak tahu berarti kok waktu naik misalnya setuju dengan yang tadi mengerjakan bersama temannya. Embo naik alat karet, naik ngendian gitu ya itu kan bisa jadi yang enjoy di mana anaknya kan gitu ya. Kemudian ya ya contoh lagi ya masih banyak ini masih banyak. Ini contohnya lagi. Ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tidak akan berjalan. Murid itu taat itu biasanya karena takut pada aturan. Jadi belum nih orangnya kepeksa, ya kan? Karena budget masuk sistem, ya kan? Sudah ada aturannya, terus mau tidak mau kan harus mengikuti. Nah itu namanya ini hukuman. Nah, orang mengikuti ya bisa, misalnya tadi waktu kenaikan kelas ada ketentuan, ya tidak boleh T-nya misalnya melebihi 15. Nah, mesti anak kan dia caranya misalnya kebetulan ya. Kebetulan anaknya misalnya ya punya riwayat kurang bagus kaitan kedisiplinan waktu. Dia caranya tidak melebihi 15 kan begitu. Nah, ya 14 masih aman kan begitu ya. Ini kan namanya hanya sifat hukuman jangka tadi ya. Pinginnya hanya ini biar tetap berjalan ya. Anak takutnya karena hanya tadi konsekuensinya apa tidak menerima ya sanksi dari sekolah. Terus kalau konsekuensi ini ya kembali ke sini memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari seorang guru. Nah, di peran kita itu tidak bisa ya lepas, tetap kita ya namanya guru itu membimbing ya mendidik mengawasi dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa diganti perannya oleh AI. Di awal AI bila sehebat apapun kita kan tidak bisa ya peran guru itu tetap dibutuhkan di tengah-tengah ya siswa murid. Nah, oke. Baik lanjut. Nah, ini contohnya, contoh-contoh statementnya. Nah ini contoh statement kalau hukuman itu begini. Peraturannya adalah ya kamu harus pakai sepatu yang hitam polos, tidak ada putih meskipun sedikit pun. Nah, ini kata-kata yang ada apa di apa hukuman. Terus kalau dikonsekuensi, apa coba peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, terus kalau yang restitusi ini, apa yang kamu yakini ya? Untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang kamu yakini? Nah, dialog dari guru dengan siswa tadi, kan gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, kan gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, dan ke bawah ini bisa dibaca ya. Nah, ini tadi. Nah, sekarang untuk menguatkan Bapak Ibu ya. Oke, untuk menguatkan konsep apa tadi hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menjawab. Ini contoh kasusnya begini. Anak diminta mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ini kasusnya anak ini terlambat. Diminta untuk nyatet ya, membuat tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Ya, 100 kali. Ini termasuk jenis apa ya Bapak Ibu? Nah, Pak Hartanto, hukuman. Terima kasih. Betul. Karena ini datang dari sepihak dari gurunya. Ya kan? Yang kedua, ini guru olahraga ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah.
Kasusnya ini juga terlambat, tapi beda perlakuannya. Kira-kira apa ini, jenis apa ya? Hukuman juga, ya. Terus, yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena usil mungkin ya, nyoret itu ini milik teman, kertas pekerjaan teman dicoret-coret. Terus gimana itu logikanya? Konsekuensi Bu Tati, betul. Jadi anak itu mestinya nanti juga harus konsekuen, ya membantu temannya yang ini, ya kerjanya dioret-oret kan. Terakhir, kasus terakhir, murid diminta bertelanjang kaki, bertelanjang kaki tanpa alas kaki, tanpa sepatu maksudnya ya. Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa itu? Hukuman. Nah, contoh restitusi kebetulan belum ada. Berarti Bapak Ibu sudah punya bisa mengambil menarik benang merah. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk menguatkan nanti videonya di belakang. Nah, sekarang terakhir dari saya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan, statement yang universal, yang umum. Jadi itu mengandung nilai-nilai yang kebajikan, yang universal, yang umum. Yang pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, tadi yang mengandung value, nilai-nilai kebajikan umum. Tujuannya apa kok dibuat ini keyakinan kelas? Anak itu supaya enjoy, supaya betah, nyaman belajar di kelas. Maka di awal pembelajaran, mari kita biasakan ya anak dilibatkan ya untuk membuat keyakinan kelas. Biar apa? Kalau saya bilang ke anak-anak itu, biar ini apa ruangan kelasmu ini coba dibuat seindah mungkin ya seperti kalau kamu masuk ke sebuah taman. Namanya masuk sebuah taman kira-kira betah enggak? Kan ya itu. Masih betah, bayangannya kan taman di taman ya. Gimana? Di Asri? Wah, kemarin habis itu piknik ya. Wah, kalau masuk ke taman kan otomatis pikiran kita kan dia nyaman di situ ya, teduh ya kan. Dilihat itu pemandangannya juga enak kan begitu. Kelasmu buat seperti itu. Nah, ini contoh kecil ya keyakinan kelas supaya apa kalian itu datang pagi ya, mulai pembelajaran jam 7 tepat sampai setengah 4 itu najan ya kadang ngantuk-ngantuk, tapi betah itu loh. Tidak merasa terpenjarakan ya, tidak merasa berat gitu loh. Ya, kayak membawa beban berapa ratus kilo gitu ya. Nah, ini membuat itu loh, anak nyaman belajar di kelas. Tujuannya itu. Nah, ini. Mohon Bapak Ibu, nah ini. Untuk membuat keyakinan kelas, nah, melibatkan seluruh warga kelas. Jadi siswa. Itu diajak andil menentukannya, membuatnya. Terus yang kedua, hendaknya tidak terlalu banyak. Nggak usah banyak. Saya melihat di kelas sudah ada beberapa kelas ada yang 23, 25. Nah, ini apa paham nggak? Padahal itu tidak sekedar untuk formalitas, itu untuk dipahami, dilaksanakan. Sebaiknya nanti sudah harus banyak, tapi ya memang anak-anak itu setuju melakukannya. Misalnya hadir tepat waktu, menghormati guru misalnya gitu ya. Nah, terus apa lagi? Dengan teman ada toleransi. Nah, misalnya betul berempati, lah gitu contoh-contoh. Terus menggunakan kalimat yang positif, ya pasti. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak kok oyo-woro istilahnya begitu. Yang rasional, enggak usah yang wah muluk-muluk. Nah, tidak harus banyak, tidak harus yang muluk-muluk yang tinggi. Ya. Terus perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya tidak harus tiap hari ya. Misalnya satu semester sekali itu ya enggak apa-apa. Dan keyakinan kelas itu tidak kok untuk siap mapel itu ya itu dibuat. Nah, oke, gitu ya. Sampai di sini ya ini contoh aja. Oh, yang statement yang positif tadi contoh-contohnya ini ya. Menghormati orang lain ya, hadir tepat waktu dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa melihat intinya clue-nya di keyakinan kelas itu pokoknya harus mengandung unsur-unsur nilai kebajikan. Ya, itu sekaligus kita menanamkan yang namanya karakter.
Nah, terakhir Bapak Ibu biar konsentrasi kembali. Nah, oke. Coba tebak tokoh bangsa. Ini yuk, ini sebuah pemantiknya sudah ada ini gambar ini. Gambar apa ini? Sawi. Nah, ini diidentikan dengan D. Berarti tokoh bangsa yang depannya D. Terus ada pemantik kedua, ada mobil. Mobil bahasa Inggrisnya R. Ini C-nya diganti S. Terus ini ada gambar apa ini? Tikar huruf R-nya di dua. Jadi disambung siapa tokoh bangsa yang mulainya hurufnya D, disambung ini tadi sampai ini ada tikar nih R hilang. Ayo. Ya, Dewi Sartika 100. Ya. Tepuk tangan. Ya, oke. Satu lagi, oh dua lagi, kelihatannya dua lagi. Oke, ini berikutnya. Gambar ada gambar pemantiknya radio. IO-nya diganti N. Ini siapa Bu Lina? Ya, 100 Raden Ajeng Kartini. Oke. Satu lagi, oke satu lagi. Satu lagi. Satu aja Pak. Ya, ini ada gambar ya. Gambar apa ini? Cat. A-nya ini ganti U. Cutnya Din. Wah, siswanya dan luar biasa, luar biasa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sampai ini tadi materi keyakinan kelas ya, mulai disiplin positif, kemudian memahami tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelas maupun sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Bapak Ibu semua. Masih semangat ya? Izin tidak usah perkenalan, tapi ini saya di sini PDB Angkatan 11 di SMA Negeri Polokarto. Nah, izinkan saya untuk definisi modul 1.4. Nah, di sini budaya positif. Kalau yang tadi sudah Pak Simen banyak sekali tentang budaya positif. Nah, maka di sini saya melanjutkan saja ya. Nah, ini dalam disiplin positif, ini juga ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai cara bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif. Mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini bisa Bapak Ibu Guru lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Dasar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap individu ataupun setiap manusia ini biasanya selalu menggunakan ini bertahan hidup. Dan yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima dimanapun berada. Yang ketiga,
kebutuhan akan kebebasan. Nyatanya, setiap manusia itu pasti ingin bebas. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penghasilan. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu guru bahwa sebenarnya kelima itu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tadi misalkan semua ingin senang, Bapak Ibu guru? Senang? Nah, itu kesenangan ya? Ya. Kemudian di sini bisa kebutuhan untuk apa? Bisa dibantu membaca. Oke. Di sini survive, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa ini sangat penting? Kenapa sangat penting untuk kita? Karena betul sekali. Ini adalah kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, bisa dibantu membaca Bu Sulastri. yang kedua Ibu. Bisa ketemu Bu. Nomor dua. Bisa dibantu Bu yang kedua. Untuk yang terakhir. Kebutuhan ini ya, betul. Nah, yang ketiga, Ibu bisa dibantu Bu Sri Hartati. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibantu Bu Lia. Terima kasih. Kurang satu lagi Bapak-bapak. Beliau bisa dibantu selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semangatnya. Kita lanjut dulu. Ini kebutuhan manusia menurut Abraham. Yang paling saya. Ya, Abraham Maslow. Kemudian bisa dilihat ini. Tidak lihat. Yang paling atas adalah aktualisasi diri. Kemudian penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwa ketika kita bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini hal yang paling dasar yang selalu kita kesehariannya kita melakukan itu. Dunia berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan mendekatkan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebaikan. Itu tadi tentang apa tadi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar.
Kemudian ini ada 5 posisi kontrol untuk kelas yang seru dan produktif. Karena anak-anak di era sekarang itu butuh pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ini ada 5 kontrol untuk kelas yang seru dan produktif. Yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, jadi guru itu ketika melakukan pembelajaran atau ketika berada di sekolah itu bisa menggunakan 5 posisi kontrol. Tinggal bagaimana kita nanti di sekolah ini misalnya mau diterapkan seperti apa. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh tentang posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini coba Ibu? Bagaimana Bu Lasri? Membuat? Coba kita lihat jawabannya ya. Apakah iya? Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Bu Lasri. Ini ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Oh, Arif? Sebagai penghukum. Mari kita coba lihat lagi ya Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian masih ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa? Posisi manajer. Coba kita lihat kembali. Iya. Betul sekali ya. Ternyata luar biasa Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Polokarto. Ya, ini masih ada lagi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ya. Apa ini? Apa kira-kira? Agak keras? Teman. Oke, kita lihat nih ya. Iya. Iya, betul sekali. Ini adalah sebagai teman. Nah, masih ada lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Pasti tahu ini. Oh, ini. Yakin ya? Yakin ya? 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ini kita kembali ke sini. Posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Pada intinya, ketika posisi yang berada pada sekolahan, di setiap instansi sekolahan, ini pasti posisi seorang Bapak Ibu guru sebagai seorang di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid bahwa ketika siswa atau murid bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Jadi seperti itu. Nah, ini sama restitusi hukuman
dan konsekuensi. Ini segitiga restitusi tadi sudah ditayangkan di depan yang tadi. Kita lanjut lagi aja ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama itu apa? Validasi tindakan. Kita lihat nih, ternyata untuk segitiga restitusi ini tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi untuk yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pernah nih, pasti nih. Sama juga ketika ada siswa-siswi atau murid kita di sekolah, pasti juga seperti itu. Jadi pasti ada, kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan ini. Jadi kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita mencoba untuk memvalidasi. Kemudian apa yang kita lakukan ketika menanyakan keyakinan? Keyakinan kelas tadi yang sudah dibahas oleh Bapak ini, itu yang telah disepakati. Kira-kira Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas sudah membuat kesepakatan nopo dereng. Sudah ya? Yes. Karena kan setiap guru pasti punya kesepakatan yang berbeda-beda. Kemudian ini yang terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi pada intinya, segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah ketika melakukan ini ada wujud kita untuk anak tersebut tahu bahwa dia itu salah. Kemudian apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika merasa bersalah itu, jadi seperti apa. Kemudian yang terakhir itu ketika sudah seperti itu mengalami masalah itu apa solusinya, itu yang harus kita tahu. Jadi contoh misal ada anak yang ketika di kelas sudah ada kesepakatan kelas tapi masih melanggar. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Ya, apalagi itu berulang itu kita coba. Nah sekarang ketika ada seperti itu, coba panjenengan semua untuk diajak berdiskusi bersama. Mungkin anak tersebut bisa dipanggil, jadi bisa diadakan semacam kalau di desa biasanya konseling. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan itu tadi, anak coba dipanggil, diajak ngobrol berdua. Sebenarnya ada apa? Kenapa? Apa yang kamu inginkan? Gitu ya. Jadi itu nanti solusi yang terjadi itu adalah solusi kesepakatan. Jadi kesepakatan. Dan ini semacam test briefing ya, karena ternyata materinya sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin test briefing. Ini puisi aku melihat Indonesia. Ini karya insinyur Soekarno. Mungkin Bapak Ibu guru ingin membaca, menyairkan puisinya. Ada?
Siapa Bapak Ibu? Oh, Bu Isti. Yeay, Bu Isti. Ya, terima kasih monggo Bu Isti. Karena ini sudah semakin siang ya Bapak Ibu. Oh, sore. Ya, maaf. Ya. Sudah semakin sore. Jadi, biar semangat ya. Karena Bu Isti biar semangat ya Bu Isti. Monggo Bu Isti. Gantian nggak nanti Bu? Gantian sama Pak Agus ya. Aku melihat Indonesia buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Sudah? Oh, belum. Oke. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Isti. Masih ngantuk Bapak Ibu? Masih ya? Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya dari semua materi telah disampaikan sekarang. Ini untuk yang terakhir. Coba mari kita refleksikan antara ketika tadi dari Pak Sugiman yang sudah menjelaskan itu. Monggo, salah satu dari Bapak Guru atau Ibu Guru untuk merefleksikan apa saja yang sudah didapat pada materi ini. Siapa? Pakai ini aja nih, Pak. Monggo Pak ini. Pakai ini saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk kami. Setelah tadi mendengarkan paparan dari Bapak Sugimin dan Ibu Dwi Apriani, yang bisa sedikit kami simpulkan, terutama untuk diri kami pribadi adalah bahwa ternyata banyak atau mungkin sering dari kami ternyata melakukan hal-hal yang
ternyata yang sudah terbiasa kita lakukan sejak dari dulu, ternyata untuk yang sekarang sesuai dengan konsep pendidikan yang sekarang ternyata itu sudah tidak sesuai lagi, terutama tadi masalah pemberian hukuman dan sebagainya. Karena ternyata yang sekarang yang dikehendaki dari kurikulum atau dari negara kita adalah kita lebih mengarah ke konsekuensi atau restitusi. Dan mungkin bagi kami untuk bisa sampai ke tahap itu, ke konsekuensi dan restitusi, saya kira perlu waktu bagi kami untuk bisa mengubah pola pikir yang selama ini sudah sering memberikan hukuman untuk bisa kita ubah menjadi konsekuensi maupun restitusi. Itu dan satu hal tadi terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru dan harapan dari kami setelah kita tahu ada 5 posisi itu, nanti ke depan kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru sesuai dengan situasi kondisi yang ada, sehingga bisa menjadi lebih baik, menjadi seperti tadi yang sudah ada di tayangan, bisa dunia menjadi berkualitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan bisa kami ambil dari apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih untuk Kak Yaya? Terima kasih sekali. Ternyata betul, ternyata di sekolah itu harus disiplin. Nah, cara bagaimana tadi dengan adanya konsep yang ini dan semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua serta demi SMA kita tercinta, teman Saloka, Jaya, Demikian destinasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kebenaran saya pribadi mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.